Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 3 residivis bersenjata api merampok sebuah minimarket di Ogan Ilir. Tak habis pikir, pria di Ogan Ilir memperkosa keponakannya sendiri hingga hamil 7 bulan. 3 pasang calon wali kota Palembang adu gagasan di debat perdana Pilkada Kota Palembang. Debat perdana calon wali kota Palembang mempertemukan 3 pasangan calon dalam satu panggung. Debat perdana ini mengambil tema peningkatan layanan dan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan di kota Palembang. Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang menggelar debat perdana bagi 3 pasangan calon wali kota Palembang di Santika Hotel Palembang pada Selasa malam. Dalam debat perdana ini mengambil tema peningkatan layanan dan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan di kota Palembang. Debat terbagi dalam 3 sesi dengan 3 subtema yakni kesejahteraan masyarakat, kemajuan daerah, dan pelayanan publik. Debat sempat berlangsung sengit karena ketiga paslon saling mempertahankan ide dan gagasan masing-masing. Usai debat, ketiga paslon wali kota Palembang mengaku lega dan optimis gagasan serta visi misi yang disampaikan pada panggung debat dapat diterima oleh warga Palembang. Tapi yang pasti kami paslon 1, pasangan Sri Kandi akan memastikan bahwa masyarakat Kota Palembang sejahtera, pendidikan betul-betul gratis, kesehatan betul-betul gratis, dan juga kita akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membangun pusat-pusat bisnis dan juga inkubasi bisnis supaya kesejahteraan masyarakat betul-betul merata, pembangunan betul-betul merata. Di depan itu adalah warga rakyat Kota Palembang, bukan dalam forum tadi. Untuk itu jangan hanya sekedar teoritis tapi benar-benar bisa diimplementasikan dari tema yang disajikan. Itu saya kira poin terpenting dari pelaksanaan debat pada hari ini. Ya. Perlu ditanyakan. Pak, untuk hasilnya tadi Bapak optimis atau gimana Pak debatan? Saya optimis karena saya bicara fakta, data, dan saya turun lapangan langsung. Semua yang ceritakan itu adalah kondisi real yang ada di Kota Palembang. Insya Allah ini bisa, kalau RTPS dikasih amanah, kami berkeyakinan apa yang kami sampaikan visi-misi tadi, saya yakin bisa dilaksanakan semua. Lega kami bahwa ini memang seperti ujian ya, seperti ujian dokter ya. Jadi banyak sekali bidang-bidang yang dibahas ya. Memang tema hari ini masalah kesejahteraan rakyat ya, kemudian masalah kemajuan kota dan juga masalah pelayanan publik. Jadi tadi panelis-panelisnya juga bagus-bagus, hebat-hebat, orang-orang yang betul-betul berkompetisi di bidangnya. Jalannya debat juga dikawal ketat aparat keamanan untuk mengantisipasi adanya gesekan antar pendukung. Debat kedua selanjutnya akan diselenggarakan pada tanggal 6 November mendatang. Ardian Saputra melaporkan dari Palembang. Itu akan menjadi wajah baru masyarakat Kota. Tiga perampok bersenjata api diringkus polisi usai merampok sebuah minimarket di Ogan Ilir. Untuk memuluskan aksinya, para pelaku kambuhan tersebut menyewa senjata api rakitan. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat 3 perampok bersenjata api beraksi di sebuah minimarket di Jalan Babatan Saudagar, Ogan Ilir. Karyawan minimarket diancam pelaku akan dilukai jika melakukan perlawanan. Komplotan perampok ini menggasak uang tunai 6,6 juta rupiah, beberapa bungkus rokok, dan sebuah ponsel milik korban. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi meringkus para pelaku di kawasan Seberang Ulu dan Desa Rambutan, Banyuasin. Ketiga tersangka merupakan penjahat kambuhan dan kerap beraksi menggunakan senjata api untuk menakuti korban. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait indikasi ada lokasi lain yang menjadi sasaran kawanan perampok, serta mencari bukti senjata api yang disewa tersangka dari pelaku lain. 3 pelaku masuk ke minimarket tersebut dan
pasir juga. Para pelaku kini menjalani proses hukum dan ditahan di Mapolda Sumsel. Ketiganya terancam hukuman 10 tahun penjara. Ardian Syahputra melaporkan dari Palembang. Pemilik tambang batu bara ilegal yang sudah beroperasi 5 tahun di Kabupaten Muara Enim ditangkap Ditkrimsus Polda Sumatera Selatan. Operasi tambang tak berizin ini membuat kerugian negara lebih dari setengah triliun rupiah. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel menangkap Bobi Chandra, pemilik tambang batubara ilegal di Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim. Tersangka ditangkap di sebuah apartemen di kawasan Jakarta. Dari hasil penyelidikan polisi, tambang batubara ilegal yang dijalankan tersangka ini sudah beroperasi sejak 5 tahun lalu. Akibatnya, negara mengalami kerugian lebih dari setengah triliun rupiah. Untuk mencari aliran dana hasil tambang ilegal ini, polisi juga melibatkan PPATK. Polisi menyita sejumlah aset milik tersangka, yakni 3 unit tanah serta bangunan, 5 unit mobil mewah, dan beberapa unit motor sport dan barang berharga lainnya. Dan ditemukan adanya kegiatan penambangan dan penampungan batubara ilegal di area hak guna usaha PT Bumi Sawindo Permai. Dan kemudian kami melakukan konsultasi dengan Inspektorat Tambang. Di areal tersebut merupakan area Bukit Asam yang terletak di Dusun 2, Desa Penyandingan, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim yang tidak memiliki izin. Penyidik mencari keberadaan pemilik tambang ilegal dan stok file ilegal tersebut. Sehingga pada hari Jumat tanggal 11 Oktober sekira pukul 01.30, personil unit 2 Subdit Tipiter dipimpin oleh Kompol Indra Permeswara beserta tim dibantu oleh Intel Brimob telah berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka. Polisi mengaku jika kasus ini masih dilakukan pengembangan terkait dugaan adanya tersangka lain, termasuk modus operandinya. Tersangka kini masih menjalani pemeriksaan dan ditahan di Mapolda Sumsel untuk proses hukumnya. Tersangka juga terancam pasal berlapis mengenai pertambangan dan tindak pidana pencucian uang. Ardian Syahputra melaporkan dari Palembang. Mobil dinas milik Pemkot Pagar Alam bertabrakan dengan sebuah minibus di Jalan Lintas Sumatera Palembang Prabu Muli. Sang sopir tewas setelah tubuhnya terjepit di ruang kemudi. Mobil dinas milik Pemkot Pagar Alam ini bertabrakan dengan minibus di Jalan Lintas Sumatera Palembang Prabu Mulih, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman Cambai Selasa siang. Kuatnya benturan membuat sang sopir tewas di tempat kejadian. Korban alami benturan keras pada bagian kepala dan tubuhnya sempat terjepit di ruang kemudi. Kecelakaan bermula saat mobil milik Pemkot Pagar Alam melaju kencang dari arah Prabu Mulih menuju Palembang. Diduga sopir mengantuk hingga menabrak minibus yang berada di depannya. 2 mobil mengalami kerusakan yang cukup parah. 2 pengemudinya, 1 driver meninggal di tempat, penumpangnya ada luka di dahi. Tujuan sementara dari arah Prabu Muli ke Palembang menabrak mobil Innova dari belakang. TKP kita bawa ke rumah sakit, dinyatakan di rumah sakit itu meninggal. Untuk penumpang Innova alhamdulillah dalam kondisi baik pengemudinya maupun penumpangnya. Kasus kecelakaan maut ini ditangani unit Gakum Satlantas Polres Prabu Mulih, sedang kedua kendaraan telah diamankan polisi. Dedi Irwansyah melaporkan dari Prabu Mulih. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tabita Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.